Misi Allah ciptakan kita. Kalau tidak demi misi ini, kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka tujuan utama kita diciptakan oleh Allah hanya untuk dua tujuan saja. Tujuan yang pertama, surat Az-Zariyat, yaitu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia tidaklah aku ciptakan kecuali hanya untuk mengibadahi aku, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan pertama, Bapak Ibu. Tujuan kedua, Allah ciptakan kita, surat Asy-Syura. Kalau tadi surat Az-Zariyat ayat 56, sekarang surat Asy-Syura ayat 13. Perintah Allah adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Bela, tegakkan, perjuangkan, menangkan agama Allah. Wala tatafarraqu fi. Dan kamu tidak boleh berpecah belah. Dua tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu. Dan dua-duanya ini pertanyaan paling utama nanti pada hari kiamat. Umur kita dan apa yang Allah berikan kepada kita, apakah ini dipakai untuk menyembah Allah dan untuk membela, menegakkan, menolong agama Allah, apa tidak? Allah tanya ini, Bapak Ibu, diulangi. Umur kita dan segala apa yang Allah berikan kepada kita nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dipakai tidak untuk menyembah Allah? Dipakai tidak untuk membela, menegakkan dan menolong agama Allah? Siapapun kita, mulai dari yang bicara sampai Bapak Ibu semuanya, siapapun, bahkan jin dan manusia, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Saya ulangi kali terakhir, yang ketiga. Umur kita dan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah tanya nanti pada hari kiamat, dipakai tidak untuk menyembah Allah dan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah? Mari kita bedah satu-satu. Hadirin yang saya cintai, mengibadahi Allah secara mahdhah dan secara ubudiyah mahdhah dan secara ubudiyah amaliyah waqi'iyah. Menyembah Allah secara ritual, menyembah Allah secara aktual. Kalau secara ritual, rukun Islam yang 5, sholat, puasa, zakat, haji, lalu amalan-amalan Islam lainnya, baca Quran, zikir, umroh, apalagi sedekah, infak. Ini ibadah mahdhah. Dan ini waktu yang terpakai dari 24 jam setiap hari, tak perlu sampai 2 jam pun gak cukup, ya, udah habis itu. Tapi ada 24 jam, anggaplah 2 jam fokus untuk ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tapi ibadah aktual yang 22 jam lainnya itu ibadah aktual, Pak. Ibadah aktual ini segala yang kita kerjakan sebagai manusia dalam 24 jam ada tatanannya, ada aturannya, ada pendampingannya dari syariat, ada ajaran Allah yang mengajarkan kepada kita. Selama itu kita pakai, selama itu kita jalankan, selama itu kita dianggap mengibadahi Allah secara aktual. Kita berumah tangga, memilih istri, punya anak, punya menantu,
kita punya sepupu, punya ipar, kita bertengkar suami istri, kita bercerai, istri kita meninggal, kita yang meninggal ada hukum warisannya, ada perkara yang terkait dengan talak, ada yang namanya rujuk, ada yang namanya muasyarah yaumiyah dan sebagainya. Ini dalam bab pernikahan ibadah aktual. Ibadah aktual, jalankan semua yang dari Allah gitu. Kemudian kita sebagai seorang kerja, apakah sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai seorang penjajah makanan, apakah sebagai seorang petani, peternak, semuanya ada pendampingan syariat. Bagaimana cara menjadi seorang pekerja di pemerintahan, bagaimana cara menjadi seorang pelayan dan pemberi jasa kepada publik, bagaimana cara berdagang, bagaimana semuanya ada aturannya dari Allah. Menjalankan aturan Allah ini disebut ibadah aktual. Berpolitik juga sama. Dalam berpolitik ada bimbingan Allah. Bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita mengangkat pemimpin, bagaimana kita menurunkan pemimpin, bagaimana kita diwajibkan mentaati pemimpin, bagaimana kita menghadapi kawan dalam pemerintahan, menghadapi masalah berhubungan dengan perang, jihad, semuanya ada aturannya dari Allah. Menjalankan aturan Allah ini dalam urusan politik pemerintahan disebut ibadah aktual. Yang paling luas ibadah dalam Islam ini Bapak Ibu, ibadah aktual. Salah dan sesat apabila ada yang berani berkata jangan bawa-bawa agama, ini urusan dunia. Kalau udah bicara dagang, bicara ongkoh ke ongkoh, pitih ke pitih, bicara masalah muamalat, iktisadiyah, ekonomi, bisnis, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama, ini urusan dunia. Orang ini tanpa dia sadari, mungkin karena bodohnya, dia sudah terjebak dalam fitnah duhaima yang judulnya adalah almaniyah, yaitu pemikiran dan ideologi sekulerisme, memisahkan antara urusan agama yang sifatnya ibadah mahdoh dengan urusan agama yang sifatnya waqi'iyah, aktualiti. Padahal tidak ada bahagian agama ini yang tidak dimasukinya. Siapa kita, sebagai apa kita, ada agama mengatur di dalamnya. 24 jam kita diatur dalam agama. Maaf Bapak Ibu, sampai-sampai urusan kuku saja diatur oleh Islam. Sampai-sampai urusan pipis dan saja, maaf ya, diatur oleh Islam. Apa yang tidak diatur? Urusan penampilan, urusan gigi, urusan kebersihan, urusan kulit diatur oleh Islam. Urusan pengobatan, urusan kesehatan diatur oleh Islam. Apa yang tidak diatur? Maka Islam ini kafah, universal, komprehensif, lengkap Bapak Ibu. Pakai semua aturan Allah, maka kita disebut mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang telah beriman dengan Allah, yang telah beriman dengan nasib di akhirat, tentang surga, tentang neraka. Hai orang-orang yang telah beriman, masuki, jalankan, patuhi, pakai oleh kamu Islam ini kafah, secara total, baik ritual ataupun aktual. Lanjutan ayatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Serem ini Bapak Ibu. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud mengikuti langkah-langkah setan? Ketika tidak kita pakai Islam
dalam salah satu urusan kehidupan kita, automatically kita sedang memakai aturan atau ajaran setan. Tidak ada cerita indah ada. Wajib memakai aturan jalan setan. Kalau tidak dipakai cara Islam, pasti cara setan. Itu Pak. Apakah setan jin atau setan manusia? Jadi tidak boleh seluruhnya, apapun urusan kita, agama ada mengaturnya. Termasuk urusan ekonomi, termasuk urusan muamalat, naqdiyah, maliyah, urusan ongkos ke ongkos, pitih ke pitih, angko ke angko, urusan emas, urusan perak, urusan jual beli, urusan pinjam meminjam, gadai menggadai, urusan apa saja yang terkait dengan muamalah, naqdiyah, maliyah, ada Islam yang mengaturnya secara rinci. Maka jangan tinggalkan ajaran Islam, kita dianggap mengikuti langkah setan. Kalau mengikuti langkah setan, arahnya ke neraka. Langkah setan atau ke surga? Jawab Bapak Ibu. Langkah setan arahnya ke neraka atau ke surga? Pasti ke neraka langkahnya. Jangan kamu ikuti. Kita dirikan Indragiri Mat. Prinsipnya adalah demi menjalankan perintah Allah yang nomor 2 tadi Pak. Tegakkan agama ini, bela agama ini, tolong agama ini ya secara berjamaah, dan jangan kamu berpecah belah. Kita buat BNT juga sama, dengan semangat an-aqimuddin, tegakkan agama Allah ini, bela agama Allah ini, menangkan agama Allah ini secara berjamaah, dan jangan berpecah belah. Hadirin yang kami cintai, kembali kita kepada topik bahwa mengibadahi Allah secara aktual harga mati, tak boleh ditawar-tawar. Kami dalam urusan baraleko, kami dalam urusan kendurian pernikahan, kami akan pakai adat, kami tak pakai agama. Pemikiran ini adalah pemikiran sesat, sekuler. Ya, pemikiran sesat, sekuler. Yang benar adalah kami orang beradat, kami akan mengedepankan agama. Kalau selama adat tidak bertentangan dengan agama, adat kami pakai. Tapi kalau bertentangan dengan agama, agama nomor 1. Gitu yang pemikiran seorang hamba Allah. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba adat. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba pemikiran barat. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi hamba pemikiran budaya. Tapi aku ciptakan kalian untuk menjadi hambaku. Kalau menjadi hamba Allah berarti yang dipakai yang dari Allah Bapak Ibu. Ajaran-ajaran dari Allah dipakai. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang bisnis, urusan dunia. Bapak Ibu sudah setuju sekarang apa belum? Urusan dunia, angka-angka, bisnis, belanja-belanja, ternyata itu masuk dalam ruang lingkup agama. Sekarang sudah setuju apa belum? Sudah sepakat apa belum? Sudah yakin Bapak Ibu ini masuk urusan ibadah apa belum? Belanja kita ke Indragiri Mat, demi Allah itu ibadah. Setiap langkah kita nilainya ibadah. Belanja kita, kalau kita pakai rambu-rambu dan adab-adabnya, saya hanya akan belanja dengan muslim. Ini akidah. Masalahnya wala wal bara, loyalitas. Kalau kau berikan loyalitasmu kepada non muslim, dipertanyakan di mana imanmu. Ditanya itu Pak. Maaf ini, saya bicara sekarang ada Indomaret, ada Alfamart. Pertanyaan kita, muslim punya atau siapa punya ini? Jawab. Kalau begitu, bagaimana Bapak Ibu menjawab nanti di hadapan Allah? Belanjanya tempat kafir, muslim punya, kita punya. Yang kita punya Indragiri Mat, lalu kenapa kita masih belanja pada orang kafir? Apa jawaban Bapak Ibu nanti? Loh, di sini tempatnya Buya kejauhan. Loh, kan bisa tinggal kontak saja. Kan ada pelayanan delivery, pelayanan antar jemput, betul tidak? Apa alasan kita? Agak mahal kok Buya. Sabara mahanya. 500 perak, 1000 perak bedanya. Tidakkah
semangat sedekah kita yang akan dikatakan ini akan menjadikan nanti ekonomi umat bangkit, dan hasilnya nanti akan banyak menolong dakwah fisabilillah. Tidak sedikit mahasiswa dikirimkan ke Timur Tengah, tidak sedikit anak-anak yatim piatu yang akan disantuni, tidak sedikit. Kenapa nggak mikirnya seperti begitu? Kalau perlu malah baliknya jangan dipulangkan, silakan saja kembali ya, hanya sisa 3.000 2.000 sudah, ini untuk perjuangan gitu Bapak Ibu. Jabalan jojole di Indomaret, jabalan jojole di Alfamart, le jale. Amalkan itu, ada indera kerimat kita. Ini kalau nggak kayak gini nggak jelas-jelas kita. Kita ini dituntut nanti pada hari kiamat. Barangnya sama, betul. Harganya sama, betul. Kalau begitu jangan coba-coba, kecuali kalau ndak ado le yang menjual bareh cie Alfamartnya, ndak ado bareh le tapasu membalikinya. Kalau terpaksa diangkat, nggak berdosa kita. Dari sini ada kenapa kita beli pada orang kafir. Ini urusan Islam loh ya Bapak Ibu. Ini urusan Islam. Islam ini punya akidah yang tertinggi, namanya al-wala'u wal barra. Loyalitas tertinggi, apalagi pemegang saham. Aneh aja pemegang saham belanjanya keluar ke orang kafir lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zulkifli Muhammad Ali Allah datangkan hari ini kemari. Allah tunjuk duduk di sini untuk mengingatkan Bapak Ibu. Tugas kami hanya mengingatkan. Masih juga Bapak Ibu belajar sama orang kafir, tangguang beko di hari kiamat. Tangguang para sayan ini di hari kiamat. Tangguanglah. Terus seminang wak mengecek kita gua. Hadirin, karena sayang saya ngomong begini. Kita nggak mengajarkannya macam-macam. Nggak ada kami ajarkan bakar Indomaret, bakar, nggak gitu. Kita hanya katakan, kamu muslim nggak? Anda muslim tidak? Muslimah tidak? Ya. Bagaimana Islam mengajarkan? Islam mengajarkan adalah bermuamalahlah kamu bersama orang-orang yang beriman. Kita buat indra-indra ini untuk apa sebenarnya? Bukankah niat awalnya agar uang kita, harta kita tidak beredar keluar? Orang kafir buat macam itu, orang Cina buat macam itu, orang Yahudi buat macam itu, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa buat macam itu. Kenapa kita tak buat macam itu? Padahal Allah berfirman, qatilul kuffar qatilul kafirina, ya, kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Orang-orang kafir itu memerangi kamu secara totalitas. Kamu harus perangi mereka pula secara totalitas. Mereka apa? Nggak mau belanja ke selain mereka. Coba tanya orang Cina-Cina mana, selagi masih ada Cina yang lain punya, mereka akan pergi belanja sesama mereka. Mereka jaga ini, mereka jadikan sebagai sebuah prinsip jual beli yang tak bisa ditawar-tawar. Lalu kalau Allah berfirman, illam tafalu, kalau kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, maka akan terjadi fitnah pada hidup kamu. Iya benar Pak, kita selalu di bawah, diinjak-injak, kalah terus. Kenapa? Kita tidak kompak. Orang kafir sesama mereka kompak. Sampai dalam urusan fulus ke fulus, uang mereka hanya beredar sesama mereka. Gitu. Kalaulah uang-uang kita ini masuknya ke BMT, kekuatan BMT kita bisa nandingi bank-bank konvensional yang ada. Bapak kan sudah tahu, Ibu sudah tahu hukumnya haram. Riba itu dosanya 70 kali lipat. Yang paling bawah dari dosa riba, berzina dengan mak kandungnya. Mak kandung berzina dengan anak kandungnya, itu dosanya. Belum lagi dosa-dosa di atas. Kok ia masih menyimpan uang di bank-bank konvensional? Wahai calon-calon mayat. Iya calon mayat awak bang? Iya. Kalau begitu tak ada yang kebal dengan kematian, maka wahai calon-calon mayat yang terhormat, wahai calon-calon almarhum almarhumah yang terhormat, bermuamalahlah secara Islam. Bangunlah kekuatan umat ini dengan jalan Islam. Bertekadlah kita bahwa tujuan kita diciptakan Allah cuma dua: menyembah Allah secara ritual dan aktual, dan yang kedua menolong agama Allah. Tak ada agama kalau tidak ada ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat adalah apabila sesama muslim meningkatkan dan menjaga muamalah mereka sesama muslim. Tak terjadi kekuatan umat ini. Makanya Allah berkata, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu hanya bisa mengandalkan harta dan diri. Harta
berarti jihad dengan harta. Diri berjihad dengan badan dan jiwa, nyawa, gitu Pak. Dengan harta dulu jihad itu. Kalau sudah kuat ekonomi kita, apa yang nggak bisa kita buat? Apa yang nggak bisa kita buat? Maaf nih, kenapa kita salut sama orang Cina? Nggak ada perlunya kita salut. Tapi mereka, sekali lagi, mereka punya duit. Dari mana punya duitnya? Dari bank-bank yang mereka pakai uangnya. Uang yang dari bank siapa? Uang kita. Uang kita dikumpulkan semua, bank menjadi kuat. Lalu orang Cina datang, dipermudah urusannya, dia dapat pinjam uang. Setelah itu dia beli tanah kita, dia beli ruko kita, dia beli aset kita. Lama-lama kita tersingkir dari kota kita sendiri. Hah? Hadirin yang kami muliakan, ongo oraya wak namanya tuh. Tapi kalau ke BNT kita masukkan, yang kuat kita. So, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter sendiri, Masya Allah, hasil BNT jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada bunga yang disediakan oleh bank. Di sini ada namanya faidah, ya, faidah muamalah, ya, keuntungan dalam muamalah jauh lebih baik. Pelayanannya juga tidak kalah daripada bank. Insya Allah bisa. Maka sepakatlah kita, tabungannya yang ada di mana-mana, ambil, simpankan. Ini adalah milik kami, ini adalah aset kami, ini adalah kekuatan kami, ini adalah perang kami melawan kaum kufar yang memerangi kami. Selama tali nadi ekonomi kita masih tangan orang kafir, selama itu kita akan tetap jadi budak. Selama itu kita tetap akan jadi pecundang. Selama itu kita tetap akan di bawah yang diinjak-injak. Selama itu kita akan bisa diusir kapanpun saja. Tapi kalau tali tunggang ekonomi ini ada di tangan kita, kita kompak, kita solid, kita bersatu demi perang karena Allah. Ini perang Pak, perang ekonomi. Perang ekonomi ini nggak boleh ditutup mata dengan bahasa. Jangan diganti dengan bahasa yang lain lah. Ini perang. Perang ekonomi disebut dengan jihad, jihad al-mali, ya, jihad harta. Jalannya seperti ini. Coba siapa yang bilang nggak ada dampaknya? Boykot yang kita lakukan terhadap Israel melumpuhkan Israel hari ini, Pak. Ada seorang buya, entah buya entah buaya, ngomong saat di podcast, dulu saya 10 tahun anti dengan Coca-Cola, Sprite, 7up, dan ya barang-barang Yahudi atau apa. Saya rasa nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya akhirnya balik lagi dia. Menurutnya nggak ada guna, nggak ada manfaat. Dia pikir yang belanja itu cuma dia. Kalau ada orang macam dia di Indonesia ini agak 5 juta saja, kalikan ada nolnya berapa itu di belakang. Hasilnya berapa itu? Kaum muslimin, sekecil apapun sebenarnya Allah hanya akan lihat kau di pihak mana, engkau bersama siapa. Salut, kagum. Semoga Allah istiqomahkan, Allah jaga sepasang suami istri pemilik Al-Baik yang ada di Tanjung Pinang, ya. Ya, kaum muslimin, videonya, TikToknya sudah melebar di mana-mana. Lantang beliau suami istri berkata, biar kami rugi miliaran daripada kami terhitung sebagai pembunuh saudara kami di Palestina. Biar untuk di dunia kami rugi sesaat daripada kami kekal di neraka sebagai pembunuh saudara muslim kami. Dan ternyata dampaknya sekarang luar biasa, Pak. Starbucks saja kerugiannya sekarang sudah hampir 2 triliun baru dalam 2 bulanan. Bukan agak kecil loh itu. McDonald jatuh sahamnya. Tidak terkira sekarang bank-bank Israel di berbagai belahan dunia, bank-bank Amerika ditarik dananya oleh para nasabahnya, ya, dan mereka menjadi kolaps. Di Amerika sekarang sudah 19 bank besar yang anjlok hancur. Alhamdulillah, takbir. Jadi jangan bilang nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya memboikot. Ini termasuk perang. Begitu juga kita yang ada di Indragiri Hulu. Cara perang kita adalah jangan belanja kecuali hanya kepada muslim. Kita nggak ngajak hancurkan, bakar, bukan itu jalan kita. Ya, kita nggak ngajak kepada agia palang basi kadainya tuah, bukan itu yang akan kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah setiap muslim arahkan uangnya belanja di Indragiri Mart, gitu. Termasuk dagang-dagangan tetangga yang muslim. Pastikan tetangga ini muslim nggak? Muslim, belanja ke dia, Pak.